Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtidanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tiada henti, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita. Semoga dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntunkan jalan kebaikan, jalan kebenaran, sehingga kita mengetahui dan merasakan manisnya agama Islam yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah, terlebih dulu masih ini bulan pun buatan bulan Syawal ya Pak. Terakhir niki terakhir wonten bulan Syawal, tidak lupa karena saya kesempatan terakhir niki bulan Syawal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan panjenengan semuanya, dan Allah memasukkan dalam golongan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali dan beruntung. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Terakhir kita bahas tentang al-imanu bil malaikah, dan saya juga tidak lupa kalau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja selama membersamai Bapak Ibu semuanya dan para santri juga para asatidzah, tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan jane minta maaf tidak hanya pas Syawal Bapak Ibu, tapi momen Syawal tidak apa-apa kalau dipakai untuk maafan, untuk melebur kesalahan dengan sesama manusia. Karena kesalahan dalam hubungan dengan Allah telah kita lebur lewat madrasah Ramadan. Sementara kesalahan dengan manusia harapannya langsung dilebur wonten bulan setelah Ramadan, yaitu Syawal, sehingga wonten tradisi halal bihalal. Itu tradisi yang baik. Yang tidak baik nunggu maaf ngenteni bulan Syawal. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jamaah sekalian, pada bahasan kemarin telah kita jelaskan iman kepada malaikat, dan juga telah kita sampaikan secara ringkas bahwa iman kepada malaikat itu terdiri dari 4 perkara yang harus diimani. Iman kepada Allah ada 4 perkara juga yang harus diimani. Kalau iman kepada Allah, untuk mengingat saja saya sebutkan, yang pertama iman kepada wujudnya Allah. Yang kedua iman kepada ketuhanan Allah. Perbuatan Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha menghidupkan, mematikan, membinasakan, berkuasa. Ini iman kepada perbuatan Allah, atau yang lebih dikenal dengan rububiyah
Allah. Yang ketiga, iman kepada perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang layak untuk diibadahi. Kalau yang kedua ini, orang-orang musyrikin juga mengakui Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah menciptakan. Yang ketiga, orang musyrikin tidak melakukannya. Allah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk diibadahi. Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Demikian halnya iman kepada malaikat, ada 4 perkara hal yang harus kita imani. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, iman kepada wujudnya malaikat. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW jelaskan di dalam hadis, harus diimani nama-namanya. Yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat, bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Quran dan Nabi jelaskan wonten hadis. Kemudian yang keempat, beriman kepada tugas-tugasnya para malaikat. Keempat ini salah satunya tidak diimani, maka seseorang itu tidak mewujudkan iman kepada malaikat. Saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, iman kepada keberadaan malaikat. Kalau seseorang ragu-ragu atau bahkan tidak meyakini malaikat itu ada, maka orang itu tidak dikatakan orang mukmin. Orang itu tidak dikatakan orang yang beriman. Maka seseorang yang beriman harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Keberadaan malaikat, Bapak Ibu, itu lebih gaib dari jin. Kalau jin bisa kita rasakan, jelas terkadang ada orang yang kerasukan, ada orang yang kerasukan, ada orang yang dia itu melihat penampakan. Nah itu jin sebenarnya. Ono sing bentuke gendruwo, sindir bolong, tilana, yang tujuannya untuk menakut-nakuti manusia saja. Dia tidak bisa membunuh dan lain sebagainya. Manusia sudah kadung lari, makanya jin itu merasa menang. Seharusnya bagaimana? Seharusnya jenengan gak usah lari, tapi dilempar dengan watu, dengan bacakan ayat kursi ngoten jamaah. Insyaallah jin itu wedi dengan panjenengan. Kira-kira melayu mboten Bapak Ibu? Halo? Coba yang dirahmati Allah, beriman kepada wujudnya malaikat itu Allah sebutkan wonten surat Al-Baqarah ayatnya 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, sampai selesai. Bukanlah kebaikan engkau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 285, Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, semuanya para rasul beriman kepada Tuhan mereka, dan kullun amana, langsung saya cuplik intinya, kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, kitab-kitabnya dan juga para rasul. Nah, di Quran itu banyak, enggak hanya banyak tapi banyak, oke, yang menyebutkan malaikat itu ada dan hak. Ketika orang itu mengatakan saya ragu-ragu beriman kepada malaikat,
dia tidak disebut seorang yang mukmin dan beriman. Yang kedua, beriman kepada malaikat, apa yang harus diimani? Al-imanu bi asma'ihim, beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebutkan di Quran dan Nabi jelaskan wonten hadis. Yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti malaikat Mikail, Jibril, Mikail niku wonten teng Al-Quran dan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Ada nama-nama yang disebutkan dan ada nama malaikat yang tidak disebutkan. Ini perlu digarisbawahi, ada nama-nama yang disebutkan, ada nama-nama yang tidak disebutkan. Nama-nama yang disebutkan kita sifati dia memiliki nama itu. Nama-nama yang tidak disebutkan malaikat itu kita beriman secara global tanpa menyebutkan namanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, Mikail itu wonten surat Al-Baqarah 98. Man kana aduwan li Jibril, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Di situ disebutkan barang siapa yang menjadi musuhnya Allah, malaikatnya Jibril, Mikail. Jadi Jibril, Mikail wonten namanya mboten? Halo? Wonten. Ada malaikat namanya Jibril, Mikail. Kalau ada orang yang mengatakan nama malaikat Jibril tidak ada, maka dia bukan orang mukmin. Maka dia tidak orang yang beriman kepada Allah. Demikian juga Allah sebutkan nama malaikat Malik niku wonten surat Az-Zukhruf ayatnya 77. Wa nadau ya Malik, mereka penghuni neraka menyeru wahai Malik, memanggil wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, agar Tuhanmu bunuh saja kita, selesaikan kita, karena mereka enggak tahan. Jadi ada malaikat Malik. Kalau seseorang mengatakan saya tidak percaya nama malaikat Malik, maka dia bukan orang mukmin. Ada nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wonten surat diantaranya surat Al-Baqarah 102, Harut dan Marut. Ada malaikat Harut dan Marut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila haruta wa marut. Harut Marut Allah sebutkan. Di dalam hadis sekarang, di dalam Quran tidak beberapa disebutkan, cuma beberapa mawon jemaah. Wonten hadis Nabi mengatakan ada malaikat namanya Israfil. Di dalam doa iftitah Nabi ketika sholat malam, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Wahai Allah Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil. Nah, Israfil menika mangke kula sebutkan tugasnya niup sangka kala. Nembe dimut sangka kala niku. Maka jenengan donga mawon mugi-mugi Israfil mboten watuk. Nek Israfil watuk kukut menika kota gede jemaah. Nah, tapi Sleman aman insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat wonten hadis disebutkan secara jelas riwayat Imam Ahmad, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Munkar Nakir disebutkan, idza qubbira ahadukum awil insan, jika salah seorang di antara kalian dikuburkan atau manusia, atahu malakani azraqani aswadani, maka datang kepadanya dua malaikat azraqani aswadani, satunya warnanya biru, satunya warnanya hitam. Yuqalu li ahadihimal munkar walil akhar an-nakir. Dikatakan salah seorang di antara keduanya, yang pertama itu
mungkar. Mungkar itu warnanya biru. Kemudian an-nakir itu warnanya hitam. Niku pun kula bocorke Bapak Ibu. Mungkin nih kula lan panjenengan pun sedo wonten sing siji warnane napa? Biru. Iku jenenge mungkar. Nek sing ireng nakir. Niku anggepen kanca dhewe. Bolo black menika malah malaikat. Ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama malaikat. Adapun penamaan yang diambil dari kisah Israiliyat tersebar di masyarakat ada beberapa, dan ini tidak bisa dijadikan dalil, mboten saged. Yang disebutkan dari kisah Israiliyat siapa? Seperti Israil. Israil itu dari kisah Bani Israel dulu yang tidak bisa dibenarkan, dan juga Nabi mengatakan tidak didustakan. Tawakuf, diem mawon menyikapinya, tidak bisa dijadikan dalil. Israil itu dari kisah Bani Israel penamaannya. Yang disebutkan di Quran namanya siapa? Malakul Maut. Malakul Maut wonten surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat kematian. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Kemudian Ridwan. Ridwan itu juga dari Israiliyat menika. Malaikat penjaga surga mawon. Nek Malik disebutkan wonten Quran. Nek penjaga surga tidak disebutkan namanya. Kemudian malaikat yang di masyarakat menika dianggap nama, tapi sebenarnya tidak nama, seperti Raqib Atid. Raqib Atid itu mboten nama, tapi sifat. Sifat niku wonten surat Qaf ayatnya 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu perkataan terucap kecuali ada raqib. Raqib artinya yang mengawasi, atid yang mencatat. Niku sekali lagi mboten nama tetapi sifat. Di antaranya si malaikat yang mboten nama tetapi sifat adalah hafadzah. Hafadzah artinya penjaga. Penjaga. Malaikat penjaga niku wonten surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat 11. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia memiliki malaikat depan dan belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Jadi jenengan gadah selain di kanan dan di kiri, sifatnya Raqib Atid yang mengawasi dan mencatat. Itu diantaranya Bapak Ibu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nama-namanya kita harus sebutkan namanya itu. Adapun yang lain tidak disebutkan namanya. Jelas nggih? Halo? Yang ketiga, beriman kepada malaikat yang harus diimani apa? Al-imanu bi'a'malihim. Beriman kepada tugas-tugasnya malaikat. Bahwa malaikat itu memiliki sifat dulu, keloncatan. Al-imanu bisifatihim. Beriman kepada sifat-sifat malaikat. Malaikat itu memiliki sifat yang disebutkan wonten Quran menika. Di antaranya sifat malaikat yang disebutkan dalam Quran, malaikat itu memiliki sifat indah. Indah niki wonten surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menampakkan wajahnya di depan para wanita, kemudian mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Ya, malaikat itu memiliki sifat indah. Nah, malaikat Malik itu punya sifat
wajahnya menyeramkan, boten indah. Ini beda dengan malaikat mayoritas yang lainnya. Kalau malaikat Malik, kemudian anak buahnya namanya Zabaniyah. Zabaniyah itu anak buahnya Malik. Zabaniyah ada banyak. Malaikat azab, Zabaniyah niku jamaah. Itu semuanya punya sifat menyeramkan, keras dan kasar. Allah sebutkan wonten surat At-Tahrim ayatnya 6. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Penjaganya itu malaikat yang keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amaruhum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka melakukan semuanya. Nah, yang ketiga, malaikat itu memiliki sifat kita sifati dengan sifat yang Allah sebutkan. Taat kepada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu kalau disuruh rukuk terus. Malaikat kalau disuruh azab, Zabaniyah, diperintahkan oleh Allah azab, ngazab terus. Dan malaikat punya sifat enggak pernah capek. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Allah sebutkan mereka malaikat itu bertasbih enggak pernah capek, tasbih terus enggak pernah berhenti. Nek menungso Bapak Ibu, kalau kita bawa gelas kita bawa 1 menit kuat boten? Kuat. 1 jam niku wis linu. Mulai 2 jam mulai tambah linu, asam aurate mulai 3 jam tang yo cetar, gelasnya itu bisa pecah menika. Nah, malaikat punya sifat tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah capek, termasuk tidak tidur. Malaikat itu tidak tidur. Di antara sifat malaikat bersayap. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan malaikat itu bersayap, memiliki sayap uli ajnihah, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. 2 di kanan, 2 di kiri. 3 di kanan, 3 di kiri. Malaikat Jibril memiliki sayap 600 dalam hadis nih. 600. Dan di antara sifat malaikat itu punya sifat cepat. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa. Itu sifat malaikat cepat mendahului menika jamaah nek turun. Malaikat tercipta dari nopo? Cahaya. Nah, kecepatannya malaikat seperti cahaya, sebagaimana dia itu diciptakan. Kecepatan cahaya lebih cepat dari bayangan dan suara. Kalau Iran sekarang lagi perang dengan Amerika, niku gadah rudal jenenge Sijin. Ini Sijin cuma pet seperti kecepatan suara. Nek Indonesia nggih gadah rudal, kali nuklir gadah, tapi bakso nuklir dan bakso rudal menika sampai pundi dewa. Ya, yang ketiga, beriman kepada sifat malaikat. Malaikat itu memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan Quran, dan sifat malaikat yang lain kuat, banyak. Kuat, malaikat itu punya sifat kuat, yang besar, kuat. Itu malaikat memikul arsy. Allah sebutkan wonten surat Ghafir, ayatnya ayat ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Orang-orang yang malaikat yang memikul arsy dan di sekitarnya jumlahnya ada
Besarnya malaikat arsy, Nabi menjelaskan wonten hadis riwayat Imam Ahmad, jarak antara telinga dengan pundaknya masiratu sab'imi'ati am, jaraknya 700 tahun perjalanan. Niki telinga sampai niku pun pundak, 700 tahun perjalanan. Gedene malaikate, durung kepalanya sampai pundake, belum kepalanya sampai niki. Apa niki? Apa iki palu? Pinggang ya Allah. Pinggang sampai pinggang. Belum kepala sampai lututnya. Masya Allah. Menungso niku cilik banget di hadapan Allah, Bapak Ibu, enggak berdaya. Malaikat itu memiliki sifat banyak juga. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Yang terakhir, beriman kepada malaikat, Bapak Ibu, yang harus diimani adalah al-imanu bi'a'malihim, beriman kepada tugas-tugasnya malaikat. Kalau Allah sebutkan, Nabi sebutkan, jelaskan wonten hadis, ya sudah, kita beriman tugasnya malaikat ini. Tidak boleh mengingkari. Kalau diingkari, keluar dari Islam, keluar dari agama Islam. Contohnya Allah sebutkan tugas malaikat Malik itu menjaga neraka. Pimpinannya Malik Zabaniyah, ini malaikat azab. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berarti malaikat Malik itu malaikat yang menjaga neraka, menyiksa. Pimpinannya namanya Malik Zabaniyah, malaikat azab. Dan ada malaikat yang Allah tugasi nyatet amal kanan dan kiri. Jumlahnya ada berapa? Banyak. Jadi Raqib Atid itu, Bapak Ibu, sifat Raqib Atid itu sifat, jumlahnya tidak hanya 2 tapi banyak. Jadi setiap orang, kata Imam Ibnu Battal, memiliki 4 malaikat yang mengikutinya. Setiap orang, kanan belakang. Kemudian ini malaikat hafadhah tadi menjaga depan belakang, maksud kula depan belakang, kanan dan kiri. Menika kanan kiri malaikat yang mencatat. Jadi 4 minimal, setiap orang punya 4. Belum lagi yang lain menika. Ada malaikat yang Allah tugasi untuk niup trompet tadi, Israfil. Ada malaikat yang tugasi mencabut nyawa, namanya Malakul Maut. Malaikat kematian itu sebenarnya kelompok ada banyak yang Allah tugasi, boten cuma setunggal. Sama dengan malaikat yang mencatat amal, itu tidak hanya 2, jumlahnya banyak. Kalau ada yang meninggal bersamaan, ya tinggal. Ini kok ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi jaga gunung, jogo terus. Ada yang Allah tugasi menika jaga lautan, jogo lautan, menghadiri majelis ilmu wonten. Ada yang ditugasi oleh Allah juga sujud rukuk wonten langit. Nabi bersabda, at-tatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit itu merintih, sudah menjadi haknya langit itu merintih. Ma min maudhi'i arba'i asabi. Tidaklah tempat sebesar 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang berdiri terus, rukuk terus, sujud terus, enggak pernah berhenti kecuali Allah perintahkan berhenti. Demikian Bapak Ibu, di antara yang harus kita imani. Besok insyaallah masuk pada bahasan al-adillatun naqliyah, dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis yang mengharuskan kita beriman kepada para malaikat. Tadi baru saya sebutkan, dikatakan seseorang itu beriman kepada malaikat harus 4-nya, dan secara rinci sudah kita jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Wonten Bapak Ibu? Wonten?
Oke. Jadi malaikat memiliki sifat, di antara sifat malaikat adalah bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud, bisa. Seperti jin. Jin itu juga sakit berubah wujud. Kalau manusia bisa mboten sakit jadi satria baja hitam. Nah, itu ning TV tok coba. Jadi jadinya itu mboten. Nah, malaikat bisa berubah wujud seperti manusia. Wonten beberapa kali malaikat itu berubah wujud, wujudnya manusia sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi itu laki-laki. Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Dihyah itu dikenal sebagai sahabat sing ganteng, guanteng. Ya kurang lebih sami kali Mas Fahrul, Masya Allah. Ganteng Dihyah Al-Kalbi menika, tapi lebihnya banyak. Orang malaikat memiliki sifat tampilannya baik. Jadi dia ini wong sahabat yang ganteng. Sering beberapa kali ngembo Dihyah Al-Kalbi. Dan juga wonten hadis Jibril, pernah dengar tidak Nabi itu didatangi oleh orang yang syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya putih, syadidu thiyab, syadidu bayadhi thiyab, syadidu aswadi sya'ri, rambutnya itu hitam, la yura atharus safar, tidak dilihat bekas perjalanan. Jadi dia itu putih, rambutnya itu hitam, duduk kepada Nabi. Nah, itu malaikat yang ngembo dalam bentuk menungso, sakit. Dan nek menungso terus mungkin mboten sakit. Dia hanya beberapa saat mawon atas izin dari Allah. Kemudian setelah itu ya kembali ke wujud asalnya. Ada malaikat Harut Marut, kisahnya Bapak Ibu. Malaikat Harut Marut itu wonten beberapa riwayat diturunkan oleh Allah di Babilonia. Karena malaikat Harut Marut ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Harut dan Marut itu istilahnya manungso duwe nafsu, aku mesti iso untuk melewatinya. Ternyata Harut Marut diuji oleh Allah, mereka diubah dalam bentuk manusia, diturunkan di Babilonia. Dan Harut Marut ini boten mengajarkan sihir, yang mengajarkan setan, iblis menika. Harut Marut itu cuma ngasih tahu ini sihir, ini yang tidak, ini tidak boleh. Akhirnya setan menika jin untuk ngajari kepada orang-orang yang sekitarnya menika. Nah, demikian jemaah. Ada lagi? Sampun. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Haris Sohail Rahman yang sudah memberikan kajian pada pagi hari ini, kepada Bapak Ibu dan para jamaah yang sudah mendengarkan dengan bersama dan menambah pengetahuan kita pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, ada dua pengumuman. Infak pada pagi hari ini terkumpul Rp281.000. Alhamdulillah lagi. Kemudian pengumuman yang kedua, mengharap kehadiran dari Bapak Ibu dan adik-adik santri besok Senin malam Selasa bertempat di Gedung Dakwah Alun-Alun pada acara pengajian selapanan yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Selatan bersamaan dengan pamitan calon jamaah haji yang insya Allah pengajian akan disampaikan oleh beliau Bapak Fadlan LC
dimulai jam 8. Demikian pengumuman ini. Marilah acara pada pagi ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak dipersilakan untuk pindah sebelah utara untuk menikmati sarapan pagi. Dek.